dari capaian kemarin banyak kategori yang diraih oleh UB sehingga UB menjadi salah satu perguruan terbaik dalam membangun ekosistem halal. Dan berbagai kegiatan lainnya yang secara ekosistem halal UB juga menjadi penggerak dan menjadi contoh. Kenapa di level nasional maupun di internasional, di level global, itu produk pangan halal, produk non-pangan halal, ini menjadi komoditas strategis. Halo teman UB, kembali lagi di Bonsai On Podcast. Bersama saya, Nesya Omelia sebagai host, dan senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berbincang langsung dengan Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Insinyur Irman Santoso MP sebagai narasumber inspiratif pada kesempatan kali ini. Selamat pagi Prof, bagaimana? Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Prof? Apakah sehat? sehat? Alhamdulillah, sangat sehat. Barakallah. Barakallah. Bagaimana, sudah siap ya Prof tentunya untuk berbagai insight dan informasi bagi teman UB khususnya? Insya Allah kita akan banyak berbincang tentang kegiatan UB Halal Metrik. Baik, siap. Jadi teman UB, seperti yang telah dikatakan oleh Prof Irman, hari ini kita akan membahas. Prof Imam. Hari ini kita akan membahas sebuah momentum penting yang tidak hanya berskala nasional, tapi juga berskala global. Sebuah pertemuan strategis yang mempertemukan akademisi, pemerintah, industri, dan komunitas dalam satu panggung besar. Bertema besar, Indonesia Halal Ecosystem Summit dan Halal Metric Awards 2026, Orchestrating the Halal Ecosystem, Bridging Research, Infrastructure, and Policy. Pada kesempatan ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai bagaimana peran kampus yang tidak lagi terbatas pada pendidikan, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi, inovasi, dan transformasi di tingkat nasional hingga global. Baik Prof, sebagai pengantar pada perbincangan kali ini, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan ekosistem halal. Tetapi potensi ini tentunya tidak cukup ya Prof. Betul. Dibutuhkan sebuah orkestrasi, yakni sebuah sinergi antara riset yang kuat, infrastruktur yang tetap, dan juga kebijakan yang mendukung. Dengan hal tersebut, Universitas Brawijaya mengambil langkah strategis dengan menghadirkan forum yang bukan sekedar sebagai forum saja, tetapi juga sebagai platform kolaborasi lintas sektor yang diselenggarakan pada 5 Mei 2026 bertempat di Auditorium Algoritma Filkom Universitas Brawijaya. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, Prof, izin kita melanjuti ya, Prof? Ya, silakan. Mengapa isu ekosistem halal saat ini menjadi penting untuk dibahas baik di tingkat nasional maupun global, Prof? Ya, isu produk halal, baik pangan maupun non-pangan, ini menjadi strategis karena dua hal. Pertama, bagi umat Islam itu adalah mandatori. Ini adalah sebuah kewajiban syariah agar setiap muslim khususnya itu mengkonsumsi produk-produk halal. Dan bagi yang non-muslim ternyata produk-produk halal itu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari sekedar hanya penjaminan mutu. Dari hanya sekedar bersih. Bahkan di beberapa negara mereka menyampaikan bahwa produk halal itu berarti produk yang double clean. Bahkan halal itu bukan hanya sekedar penjaminan mutu, tapi di atasnya hingga bahkan pada level customer satisfaction. Dan potensinya luar biasa saat ini. Di dunia produk-produk halal itu pangsa pasarnya itu bahkan itu 5 kali dari potensi ekonomi Indonesia. Sehingga ini satu potensi yang bagus. Kenapa di level nasional maupun di internasional, di level global, itu produk pangan
halal, produk non-pangan halal, ini menjadi komoditas strategis. Luar biasa sekali. Nah, berkenaan dengan konteks tersebut, Prof, apa peran strategis kampus seperti Universitas Brawijaya ini dalam mendorong isu tersebut? Ya, UB mengambil posisi strategis sebagai pionir untuk merumuskan indikator-indikator, variabel penting, dan kemudian melakukan assessment terhadap institusi, apakah itu perguruan tinggi, institusi bisnis atau industri, dan termasuk juga pemerintahan. Sejauh mana mereka dengan berbagai dimensinya, kebijakan, pendidikan, riset community, policy, dan bagaimana secara komprehensif mereka membangun ekosistem halal, ini UB yang menjadi pionir untuk merumuskannya dan kemudian menilai mereka. Sehingga kita melakukan apresiasi kepada mereka-mereka yang telah secara signifikan, secara berkelanjutan membangun ekosistem halal. Wah, luar biasa sekali ya teman UB. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Halal Metric 2026 ini menjadi platform kolaborasi lintas yang menjadi titik temu antara ide, kebijakan, dan aksi nyata khususnya dalam ekosistem halal ya, Prof? Betul sekali. Baik, kita lanjutkan untuk membedah tema besar dari acara atau forum ini, yaitu adalah Orchestrating the Halal Ecosystem, yang berarti bukan hanya membangun, tetapi juga menyelaraskan ya, Prof? Betul. Nah, dalam hal tersebut, apa makna praktis dari Orchestrating the Halal Ecosystem dalam implementasinya di dunia nyata, Prof? Kita harapkan seluruh stakeholders, apakah perguruan tinggi, institusi bisnis, pemerintahan, itu sama-sama memikirkan bahwa semua kebijakan harus berbasis data. Data harus dikumpulkan melalui proses riset yang sahih. Seluruh komponen-komponen itu juga harus didukung oleh infrastruktur yang memadai agar apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi konsep itu bisa diimplementasikan secara komprehensif, terukur, dan berdampak. Karena itu bridging ini menjadi sangat penting agar kebijakan infrastruktur, hasil-hasil riset itu berada dalam bingkai ekosistem yang selaras untuk memastikan bahwa lingkungan sekitar, institusi seluruhnya itu bergerak pada platform yang sama, ekosistem halal. Baik, luar biasa sekali teman UB. Jadi tema besar Orchestrating the Halal Ecosystem yang juga berkaitan dengan 3 kunci penting, yakni adalah bridging research, infrastructure, and policy ini hadir untuk menjembatani ketiganya, yakni mendorong riset agar aplikatif, kemudian menguatkan industri dengan basis ilmiah, dan memastikan kebijakan ini lahir dari advance-based approach ya, Prof. Luar biasa sekali. Selanjutnya mari kita melanjuti teman UB yang pada kegiatan Halal Metric ini tidak hanya summit, tapi juga acara yang menghadirkan Halal Metric Awards 2026. Sebuah bentuk apresiasi bagi institusi, daerah maupun stakeholder yang berkontribusi nyata dalam pengembangan ekosistem halal. Berkenaan dengan hal tersebut, Prof, apa urgensi hadirnya Halal Metric sebagai sistem pengukuran dalam ekosistem halal? Ya, ini menarik sekali karena UB adalah pionir. UB merumuskan semua dimensi dan indikator. Tentu berdasarkan review dari berbagai sumber-sumber ilmiah, kemudian pengalaman praktis dari peneliti UB, dari rangkaian FJD yang kita lakukan, dan bahkan secara agregatif ini kemudian diresmikan, tool instrumen ini diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden pada periode itu, yaitu Bapak Kiai Ma'ruf Amin, yang secara resmi meresmikan UB Halal Metric. Dan ini satu-satunya di Indonesia dan bahkan di dunia. Karena UB berhasil merumuskan indikator-indikator dan bahkan variabel-variabelnya, dan termasuk juga data dukung apa yang sahih untuk
menunjukkan bahwa indikator-indikator itu telah terpenuhi. Oke, jadi benar sekali ya teman UB bahwa halal metrik ini penting sebagai alat ukur yang objektif untuk menilai kesiapan dan kontribusi suatu institusi. Dalam hal ini, Universitas Brawijaya berperan memastikan standar yang dibangun ini bersifat aplikatif dan berdampak. Dengan adanya halal metrik, Indonesia tidak hanya menjadi pasar halal saja ya Prof, Betul. tapi juga menjadi pusat standar halal global. Luar biasa sekali. Baik teman UB, melanjuti, hal yang tidak kalah menarik. Di sini Universitas Brawijaya tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga menjadi driver atau penggerak. Nah, dalam hal ini Prof, bagaimana transformasi peran Universitas Brawijaya saat ini dalam pengembangan industri halal? Ya, pertanyaan yang sangat menarik. UB dalam banyak kebijakannya, termasuk di bidang riset inovasi, itu mendorong para peneliti UB untuk secara aktif, progresif, untuk melakukan riset-riset yang dikolaborasikan dengan industri-industri, termasuk di dalamnya adalah industri halal. Dan bahkan levelnya bukan hanya industri besar, tapi bahkan UMKM, dan termasuk juga melakukan pembinaan-pembinaan. Di satu sisi UB juga punya LPH, yang dengan itu kemudian kita berkontribusi secara aktif untuk melakukan asesmen dan bahkan mendidik para mahasiswa kita untuk terlibat dalam pendamping halal dan berbagai kegiatan lainnya yang secara ekosistem halal UB juga menjadi penggerak dan menjadi contoh agar aktivitas-aktivitas kita, lingkungan kita itu secara ekosistem telah secara bertahap progresif kita membangun ekosistem halal. Baik, jadi di sini memang Universitas Brawijaya tidak hanya sebagai penggerak saja ya Prof, tetapi juga sebagai contoh. Nah, melanjuti hal tersebut Prof, sejauh mana Universitas Brawijaya dapat menjadi model bagi kampus lain dalam membangun ekosistem halal? Ya, pertama tentu melalui berbagai kebijakannya, sehingga 5 dimensi dari UB Halal Metrik itu bisa terpenuhi. Pertama, kebijakan. Universitas Brawijaya dalam berbagai kebijakannya itu mendorong sivitas akademika, memfasilitasi sivitas akademika, dan bahkan seluruh infrastruktur perangkatnya itu harus memberikan dampak signifikan bagi pengembangan ekosistem halal. Yang kedua, tentu seluruh fasilitas di lingkungan Universitas Brawijaya itu bukan saja dari aspek halal, tapi juga thayyib, juga green, ya, dan seluruh aspek-aspek dalam ekosistem halal yang dibangun itu di berbagai dimensi itu kita penuhi. Ekosistem, kemudian riset dan pengabdian, pendidikan, termasuk infrastrukturnya, sehingga UB bisa menjadi contoh bagi perguruan tinggi, dan ini bisa kita lihat dari capaian kemarin banyak kategori yang diraih oleh UB sehingga UB menjadi salah satu perguruan terbaik dalam membangun ekosistem halal. Luar biasa, terima kasih Prof. Imam. Jadi di sini teman UB ya, peran universitas kini berkembang menjadi aktor strategis dalam pembangunan industri. Dalam hal ini, Universitas Brawijaya menunjukkan bahwa kampus dapat menjadi pusat inovasi sekaligus penggerak ekosistem. Sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, Prof, terdapat pesan ataupun harapan untuk teman UB atau mahasiswa dalam mendukung ekosistem halal ini, khususnya di lingkungan Universitas Brawijaya, boleh untuk disampaikan, Prof. Terima kasih. UB secara konsisten dan progresif itu membangun lingkungan kampus secara internal dan berdampak kepada eksternal itu agar seluruh aktivitas-aktivitas kita berdampak nyata pada pengembangan ekosistem halal. Dari 5 dimensi, apakah infrastruktur, pendidikan, riset, inovasi, dan pengabdian, termasuk bagaimana seluruh kebijakan dirancang untuk mendorong kita semua, seluruh stakeholder internal eksternal bergerak bersama-sama
untuk membangun ekosistem halal yang ini bukan saja berdampak nantinya secara nasional, tapi bahkan berkontribusi pada ekosistem halal global. Baik, terima kasih Prof atas wejangan yang diberikan untuk kita semua dan teman UB yang tentunya sangat inspiratif ya teman UB. Dari perbincangan kita hari ini dapat kita simpulkan Indonesia Halal Ecosystem Summit dan Halal Metric Awards 2026 ini bukanlah sekedar acara atau event, namun ini adalah sebuah gerakan. Gerakan untuk menyatukan kekuatan, gerakan untuk mempercepat posisi Indonesia di kancah global halal industri, dan gerakan untuk memastikan bahwa potensi besar ini benar-benar menjadi kekuatan nyata. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Prof. Imam yang telah berbagi informasi dan wawasan untuk kita semua teman UB, khususnya dalam hal Halal Metric 2026. Terakhir, dari Brawijaya, untuk Indonesia, untuk dunia. Saya Nesya Amelia sebagai host, pamit undur diri, dan sampai jumpa di Bondcast Podcast yang berikutnya. Terima kasih.